Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Fadila Hanum dengan NIM 72035100033. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS untuk komputer bisnis. Pertama kita dikasih tugas ada 4. Di sini ada set 1, set 2, set 3 dan set 4. Pertama kita akan mengerjakan set 1 dulu. Di sini ada A tambah B. Kita langsung mulai, bismillah. Sama dengan kita klik yang A, kita tekan tambah, klik yang B, enter. Sudah. Caranya cepatnya kita tarik semua sampai ke bawah supaya lebih memudahkan pekerjaan. Oke, selesai. Lanjut. Yang ini udah sekali. Sama dengan A dikurang B, enter. Caranya seperti tadi teman-teman. Kita klik sampai bawah. Nah, oke. Selesai. Ternyata ada yang min teman-teman. Next, kita kalikan A dikali B. Lanjut, cara cepat, tarik ke bawah. Nah, oke. Naik lagi. A dibagi B sama dengan A per B, enter. Nah, kita cara cepat. Oke. Next, ke atas lagi. A dikali 10% sama dengan A dikali 10%. Nah, lanjut. Cara cepatnya ini kita copy, kita tarik ke bawah. Nah, oke, selesai. Next, B dikali 20% sama dengan klik yang B dikali 20% maksudnya, enter. Cara cepat, tarik ke bawah. Ini kita tarik. Nah, seperti ini. Naik lagi ke atas. Apa lagi yang dicari? Sama dengan klik B dikurang, buka kurung, B lagi 20%, tutup kurung. Nah, sudah. Tarik ke bawah. Oke, selesai. Tapi ada pertanyaan lagi teman-teman yang di bawah ini. Total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, ini kita caranya seperti ini. Kalau total itu caranya pakai sum ya teman-teman. Sum. Habis itu kita blok aja yang ini, yang A tambah B nih, kolom yang A tambah B. Kita tarik sampai bawah. Sampai 83, tutup kurung, enter. Nah, totalnya seperti ini. Nah, cara cepatnya udah juga, kita bisa tarik ke kanan. Oke, sudah selesai. Rata-rata kita menggunakan average sama dengan average. Nah, ini average. Terus kita blok lagi ke atas. Nah, yang ini kita blok sampai bawah. Sampai sini. Tutup kurung, enter. Cara cepatnya kita tekan seperti ini. Oke. Udah selesai. Nilai tertinggi kita memakai max. Nah, ini kita copy lagi teman-teman dari atas supaya lebih cepat dan mempermudah kita. Ini tutup kurung, enter. Udah. Cara cepatnya juga kita copy ke kanan. Oke. Sudah selesai. Nilai terendah tadi max, sekarang min.
Ini kita copy. Oke, sini tutup kurung, enter. Next, cara cepatnya kita copy ke kanan. Nah, untuk jumlah item tentunya kita pakai count. Nah, ini dia pemirsa, count. Nah, ini kita bok lagi sampai bawah 83, tutup kurung, enter. Nah, caranya cepatnya lagi seperti tadi, ke kiri. Nah, berikut sudah selesai untuk tugas yang pertama. Next, kita tugas yang kedua. Nah, lanjut lagi untuk mengerjakan tugas kedua atau lembar kerja yang kedua. Di sini diketahui ada nama, ada jam kerja, ada jam lembur, dan ada diberikan tabel bantuan yaitu berupa keterangan-keterangan dari upah kerjanya berapa per jam, upah lemburnya per jam berapa, dan pajak penghasilan. Nah, di sini kita mencari untuk upah kotor, upah lembur, total upah, pajak, dan total upah bersih. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung, caranya itu seperti ini. Coba kita saksikan. Di sini kita sama dengan kita copy yang upah kerja per jamnya yaitu 35.000. Nah, dikali jam kerjanya, enter. Sudah selesai. Nah, tapi cara cepatnya adalah seperti ini. Loh, kok ada 1,80 ya, Kak? Berarti ini dia masih mengikuti L2-nya ini. Nah, sekarang kita harus copy dulu, harus kita F4 kan, supaya dia confident hasilnya ke bawah. Coba kita lihat 1.400.000 ini. Nah, cara mengconfidentnya kita tekan aja seperti ini, atau bisa dengan cara F4 gitu. Lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, sudah di F4 kan, lanjut aja sampai ke sini. Kita copy ke bawah biar lebih cepat sampai si Raden Kuncoro. Nah, oke, sudah terlihat. Next, lanjut untuk mencari upah lemburnya bagaimana ya, Kak? Sama caranya. Sama dengan, tapi yang ini ya, yang 50.000. Nah, dikali jam lemburnya, enter. Nah, supaya tidak terjadi seperti tadi, hasilnya tidak confident, kita F4 kan terlebih dahulu yang L-nya ini. Nah, kita F4 kan dulu supaya hasilnya confident yang L ini. Seperti ini. Bisa juga, terserah kalian seperti gimana, tapi hasilnya tetap seperti ini, teman-teman. Ya, sorry. Ini di sini. Nah, oke. Enter. Nah, sudah seperti ini, sudah ada F4-nya seperti ini. Kita bisa tarik ke bawah sampai Raden Kuncoro. Nah, oke. Selesai. Nah, naik lagi ke atas. Cara mencari total upahnya itu bagaimana, Kak? Cara mencari total upahnya tentu dengan sum, total. Ingat, kalau misalnya pertanyaan tentang total, kita langsung masukkan dia sum. Nah, sum, kita tekan yang ini, titik koma, lalu yang ini, tutup kurung, enter. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini kita tarik lagi ke bawah. Nah, selesai. Next, kita mencari pajak. Nah, next, setelah ini kita mencari pajaknya. Bagaimanakah cara mencari pajaknya? Itu mudah sekali, teman-teman. Sama dengan pajak penghasilan ini akan kita kali dengan total upahnya. Nah, seperti ini, enter. Nah, ini harus kita absolutkan ya L4 ini dengan cara kita tekan F4 saja, teman-teman. Nah, atau seperti saya manual gitu, tidak apa-apa. Nah, sudah selesai. Nah, ini baru bisa kita kopikan ke bawah supaya hasilnya confident gitu. Next, kita sampai ke bawah. Ke bawah. Oke, sampai Raden Kuncono. Oke, sudah selesai. Next, kita naik ke atas lagi. Apa yang ditanya terakhir, total upah bersih. Bagaimana cara mencarinya? Ini total upah bersih sama dengan total upah dikurang pajak, enter. Nah, seperti inilah total upahnya.
Nah, ini langsung kita copy saja ke bawah karena tidak ada yang perlu diabsolutkan. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi guys di bawah. Ada apa itu? Ada ditanya total, rata-rata upah, dan upah terendah. Seperti biasa, untuk mencari total adalah sum. Ingat ya, sum. Nah, ini kita copy saja. Ini sampai bawah supaya ini kita blok. Nah, jika sudah seperti ini, tutup kurung, enter. Untuk mencari rata-rata tentu kita memakai si average. Average ini dia. Nah, ini juga kita copy yang totalnya. Ingat yang totalnya saja ya, teman-teman. Nah, kita copy. Dah, jika sudah seperti ini. Nah, sudah di tutup kurung, kita enter saja. Nah, jika sudah, yang ditanya upah tertinggi, tentu kita pakai si max atau max sama juga. Lanjut, kita copy yang totalnya. Sudah di copy sampai ini, tutup kurung, enter. Upah terendah kita yang pakai min. Kita copy juga ke atas. Ini sampai ke bawah. Tutup kurung, enter. Nah, berikut cara mengerjakan soal yang kedua telah selesai. Next, kita lanjut mengerjakan soal yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari set 3 atau soal yang ketiga yang diberikan Bapak. Di sini diketahui ada nama mata kuliah dengan tabel bantuan, yaitu ada beberapa grade dan status-status. Di sini kita akan mengecek berapa grade-nya dan apa statusnya. Nah, caranya mudah sekali. Pertama, teman-teman harus kita perhatikan di sini. Nah, jika ada kemungkinan atau ada dua perbandingan, maka pakailah rumus if. Jika, if. Nah, seperti ini. If, kita tekan nilainya untuk logical testnya. Habis itu, kita pilihkan nilainya. Nilainya sama dengan lebih besar sama dengan 90. Kenapa? Karena di sini 90. Titik koma. Grade 90 itu apa, Kak? Grade 90-nya adalah A. Kita tulis A di sini, teman-teman. A. Nah, karena ada beberapa grade, haruslah kita tuliskan semua grade-nya supaya lebih memudahkan nanti untuk dicantumkan. Nah, kita tulis di sini aja ya biar lebih mudah. Titik koma lagi, ingat setiap ada jedanya itu kita buat titik komanya. Titik koma, kita masukkan lagi si nilai. Si nilai ini maksudnya ini. Terus lebih besar sama dengan, ikuti aja yang ini, ikuti ini, rumusnya ini. Nah, tadi udah 90 teman-teman, udah grade A juga. Masukkanlah grade B-nya ya kan. Grade B-nya berapa? 80. 80 lah sini. 80 titik koma, apa itu 80? B, oke. Next lagi, titik koma, masukkan si nilai lagi. Ini kita masukkan nilai, titik koma. Nah, kita masukkan tadi udah kita masukkan si nilai. Kita masukkan lagi lebih besar sama dengan, habis 80 apa, Kak? 70 kan? 70. Titik koma. 70 itu apa? Grade C. Ya benar. Terus masukkan lagi. Oh, sebelumnya ini kita tulis if dulu, teman-teman. If. Nah, sudah. Ini juga if. Dah. Untuk grade C, ini juga masukkan if. Untuk grade D, kita masukkan nilai. Terus lebih besar sama dengan
Habis 70 tadi nilainya berapa teman-teman? 60 kan? 60 titik koma. Nah, 60 itu apa? Di grade apa? Di grade D kan? Ya benar. D tutup kurung, tanda kutip, titik koma, kita mencet lagi if. Nah, terus kita mencet lagi nilai terakhir. (60). Nah, di sini lebih kecil 60. Titik koma, grade E. Terakhir kan? E kurung. Nah, karena di sini C-nya ada 5, berarti tutup kurungnya ada 5. Tadi udah terakhir 1 2 3 4 5. Enter. Nah, ternyata si Miki ini mendapatkan. Nah, coba kita analisis kenapa si Miki tadi mendapatkan nilai grade-nya D. Karena nilai dia 70. Sudah diketahui di keterangan, tabel keterangan, jika nilainya di bawah 70, maka dia akan mendapatkan grade D. Nah, nilainya 67, berarti dia di antara 60 sampai 69. Nah, ini kita kopikan aja ke bawah biar lebih memudahkan. Kita copy sampai ke bawah. Oke. Nah, selesai untuk grade. Next, kita cari yang status. Cara mencari status sama juga menggunakan if. Kenapa, Kak? Karena dia ada perbandingan 2. Ada jika nilai yang ini, jika nilai yang ini. Dan hasilnya ada yang komplit dan ada yang valid. Caranya sama dengan if ini. Terus kita masuk C atau nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, ini lebih besar sama dengan 70. Itu apa? Itu adalah si complete. Complete. Tutup tanda kutip. Next, si violet kita masukkan. Violet. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, ternyata dia gagal untuk menyelesaikan tugasnya. Next, kita copy supaya lebih cepat pengerjaannya. Oke, selesai. Nah, mungkin beginilah cara untuk mengerjakan soal yang ketiga. Next, kita bakal lanjut untuk mengerjakan soal terakhir atau soal keempat dari Bapak. Terakhir guys, di sini kita akan ngejawab pertanyaan keempat atau soal keempat dari Bapak. Di sini diketahui ada kode kapal dan nama kapal. Dengan ada tabel bantuan ada 5. Pertama tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Nah, pertanyaannya di sini kita harus mencari posisi agen berangkat dari tujuan bongkar muat dan biaya bongkar dan muat. Di sini lumayan memakai pikiran ya teman-teman. Ya memakai pikiran, tapi ini lumayan memicu gitu. Nah, di sini pertama kita akan mencari untuk yang posisinya. Caranya kita pelan-pelan di sini. Nah, coba kita lihat tabel posisi. Di sini posisi. Kita lihat dulu di tabel bantuannya. Tabel posisi itu ada di tabel pertama. Nah, coba kita lihat tabel pertamanya ini vertikal atau horizontal, teman-teman. Nah, ini adalah tabel vertikal. Oleh karena itu, kita memakai rumus kalau yang vertikal adalah vlog up. Nah, ini langsung ketemu. Vlog up. Nah, karena ini huruf, maka kita tulis value. Nah, lihat angkanya, lihat kode kapalnya ini ada di sebelah kiri kan semuanya. Kita ketik left, kiri. Aku mau di sini aja deh nulisnya bercepat. Nah, habis itu kita ini kode kapal. Next. Situ. Nah, jika sudah seperti ini, vlog up, follow left.
Nah, ini titik koma berapa digitnya? Untuk kode kapal ada 1 kan? 1 tutup kurung. Next, titik koma lagi. Untuk tabel array-nya kita copy dari ini sampai ke sini. Dah. Nah, jika sudah seperti ini, untuk titik koma, call index num-nya, lihat posisi kapal ini ada di kolom keberapa. Ini kode kapal kolom pertama, posisi kedua, agen ketiga, berarti dia kedua. Titik koma, false. Nah, untuk kita ke bawah supaya lebih cepat, kita absolute-nya dulu, absolute-kan dengan cara F4 atau dengan cara manual seperti ini juga boleh. Ini seperti ini. Nah, tutup kurung, enter. Nah, sudah diketahui pelabuhan 1, maka kita copy aja semuanya supaya lebih cepat. Dah. Nah, jika sudah seperti ini, posisi sudah terisi, lanjut kita ke agen, teman-teman. Ke agen, karena sama, dia agen juga berada di tabel 1, maka kita tinggal copy saja yang ini. Ini kita copy saja rumusnya. Copy. Dah, kita ke agen. Dari sini kita paste. Akan tetapi posisi tadi kan 2, tapi kalau yang agen itu posisinya kolomnya ada di kolom ketiga, berarti ini kita hapus. Terus indeks num-nya kita ganti. Enter. Nah, di James Bond, berarti pelabuhan 1 ada agennya James Bond, benar. Nah, untuk cepatnya kita copy lagi. Oke, sudah terisi untuk agen. Lanjut kita menjawab berangkat dari. Nah, ini tabelnya udah berbeda, teman-teman. Tidak ada lagi di tabel 1. Maka kita lihat ke tabel kedua. Nah, tabel kedua ini vertikal atau horizontal ya, teman-teman? Nah, ternyata tabel kedua ini adalah horizontal. Berarti rumusnya sama dengan lookup. Nah, ini sudah ketemu. Lookup right, karena tadi sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Lanjut right, ini right. Nah, kita tekan. Kita ambil lagi di sini di kode kapal. Ini titik koma berapa digit hurufnya? Ada 3 kan? Tuh SSI, BPE berarti 3 kan? Tutup kurung, titik koma. Nah, untuk ini ya, kita copy dari sini tabel kedua. Kita copy. Nah, dari sini kita copy. Nah, jika sudah tercopy, titik koma lagi, 2, false. Nah, ini dia, tutup kurung, enter. Nah, next, untuk mengerjakan yang berangkat dari, kita lihat dulu berangkat dari ini udah memiliki tabel yang kedua, dia termasuk ke tabel kedua. Nah, perhatikan tabel kedua ini apakah horizontal atau vertikal? Ya, jawabnya adalah horizontal. Oleh karena itu kita memakai rumus lookup. Nah, ini lookup right, karena dia sebelah kanan hurufnya. Nah, ini right, ini right. Terus kita tekan yang teksnya ini, kode kapal, titik koma 3, karena dia digitnya 3 ya kan, dari hurufnya itu ada SSI, BPE berarti 3.
tutup kurung, titik koma. Untuk tabel array-nya kita copy yang ini, kita copy sampai sini. Habis itu titik koma, karena berangkat darinya ada di kolom kedua, maka kita tulis sini 2 titik koma lalu false. Dan jangan lupa kita absolutkan atau tekan F4 dengan caranya, atau manual seperti ini juga bisa teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, jika sudah ketemu Alexandria itu sudah benar kan? Kita ke bawah. Nah, sudah seperti ini. Lanjut untuk mencari tujuan. Nah, tujuan ini masih terdapat di tabel 2 kan teman-teman. Oleh karena itu nah, untuk mencari tujuan karena sama, kita copy saja rumus yang ini. Ini kita copy teman-teman. Copy. Seperti ini. Tunggu. Ini sudah kita copy. Kita pindah ke tujuan. Paste. Nah, karena tujuan tadi tidak lagi di kolom 2 karena di kolom 2 berangkat, berarti tujuan ada di kolom 3, maka kita hapus di sini atau kita ganti 3. Enter. Nah, udah paste. Sangat benar kan? Nah, lanjut kita copy supaya lebih cepat kerjaannya sudah. Nah, untuk bongkar. Nah, bongkar sudah tidak ada lagi di tabel kedua, berarti ke tabel ketiga. Pertama kita perhatikan apakah tabel tersebut horizontal atau vertikal. Nah, ternyata tabel tersebut adalah vertikal. Sama dengan rumusnya vlog up kalau yang vertikal. Terus kita ambil dari yang sini, dari berangkat kan ini patokannya berangkat. Kita ambil dari yang Alexandria. Terus kita titik koma. Lanjut kita copy ini. Copy semua. Nah, karena bongkar ada di tabel kedua atau kolom kedua maksudnya. Titik koma, 2, titik koma, false. Tutup kurung, enter. Nah, ini kita lanjut aja. Nah, tadi jika sudah pasir, tapi kita jangan lupa ya, kita absolutkan dulu tadi dengan cara F4. Nah, jika sudah diabsolutkan, kita bisa copy seperti ini sampai bawah. Nah, sudah selesai. Ini kita perbesar dulu, nggak apa-apa. Next, untuk mencari yang muat. Nah, muat ini sudah berbeda lagi tabelnya, dan kita perhatikan lagi tabelnya itu horizontal atau vertikal ya. Nah, ternyata tabelnya vertikal. Sama dengan vlog up, rumus vertikal seperti biasa. Vlog up. Nah, karena di sini tujuannya Budapest, berarti kita klik di sini menjadi patokannya. Titik koma, lalu kita copy ini. Nah, jika sudah seperti ini, sudah titik koma, di kolom kedua, titik koma, false. Nah, ini. Nah, jangan lupa kita absolutkan teman-teman, F4. Atau cara manual seperti ini juga bisa. Nih, dah tanda kurung, tutup kurung, enter. Dah, jika sudah seperti ini boleh kita copy ke bawah supaya lebih cepat pengerjaan. Nah, jika sudah seperti ini, yang ditanya biaya bongkar dan muat. Ada di tabel keberapa itu biaya bongkar dan muat? Ada ke tabel 5 biaya bongkar dan muat. Nah, cara mencari biaya bongkar dan muat itu di sini kita perhatikan. Biaya bongkar dan muat, berarti itu ada penjumlahan dong di sini. Nah, caranya kita lihat dulu apakah tabel biaya bongkar dan muat itu vertikal atau horizontal. Jawabnya adalah vertikal. Oke, kita masuk ke rumus langsung. Vlog up. Nah, sudah. Ini karena di sini adalah pelabuhan, maka kita copy yang dari sini dong. Nah,
ini pelabuhan kan tadi teman-teman. Nah, ini titik koma, lalu kita copy. Kita copy dari ini. Kita copy. Copy ini ke sini. Setelah kita copy titik koma juga, titik koma 2, titik koma false. Nah, karena ada perjumlahan, berarti kita tanda tambah dong, atau tambah di sini. Nah, sama dengan flock up juga rumusnya. Nah, untuk mempercepat, kita copy aja di sini teman-teman. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita paste di sini. Paste. Akan tetapi ininya kita ubah jadi 3. Dan jangan lupa harus kita apakan ya teman-teman? Absolutkan. Ini absolut. Absolut dengan cara atau manual seperti ini. Sudah, ini juga. Ini. Dah. Jika sudah seperti ini, hit enter. Oke, yes. Nah, jika sudah seperti ini, kita copy saja ke bawah supaya lebih cepat. Nah, jika sudah seperti ini, semua kolom sudah kita jawab, tapi ada kolom di bawah ini yang belum kita jawab. Cara mencari total biaya, muat terbesar, terkecil, dan rata-ratanya. Jika total, kita memakai sum. Ini kita copy, tutup kurung, enter. Untuk muat terbesar, sama dengan max. Copy lagi, tutup kurung, enter. Muat terkecil, min. Copy, tutup kurung, enter. Untuk average, rata-rata adalah average. Nah, ini tutup kurung, enter. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka siaplah tugas-tugas kita untuk UTS. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.